Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Taisir Ahkam Tajwid karya Dr. Yahya Al-Ghawthani hafizahullah. Dan terakhir kita sudah membahas tentang hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid. Baik. Fariduddin. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Ada berapa hukumnya? Ada dua. Ini dilihat dari ilmu tajwid itu sendiri. Yang pertama apa? Hukumnya fardhu kifayah. Untuk apa ini? Ilmu tajwid yang berupa an-nadhari, teori. Ya. Hukumnya fardhu kifayah. Suhail, apa itu fardhu kifayah? Coba bahasakan fardhu kifayah. Baik. Yang namanya kewajiban kalau kita tinggalkan kan berdosa. Ya. Paham? Fardhu kifayah ini idza qama bihi mayakfi. Jika orang yang sudah mencukupi itu telah tegak melaksanakan kewajiban ini fardhu kifayah ini, maka akan gugur dosa dari orang yang lainnya. Ini kapan gugur dosa dari yang lainnya? Ingat ya, kewajiban ketika ditinggalkan maka berdosa. Ini ketika sudah ada mayakfi, orang yang mencukupi. Orang yang mencukupi, bukan sekedar ada orangnya, tidak, tapi orang yang mencukupi ya kebutuhan tersebut, kewajiban tersebut, maka gugur dosa dari yang lainnya. Bisa dipahami? Tapi kalau tidak ada, maka bagaimana? Kalau tidak ada yang bisa mencukupi, berdosa semua. Berdosa semua. Ini nampak kemuliaan orang yang berilmu. Mereka menutupi ya perkara-perkara seperti ini, bentuk fardhu kifayah. Yang dengannya apa? Gugur dosa dari orang yang lain. Kapan ya tidak ada mereka, maka semua berdosa. Semua berdosa. Ini ilmu tajwid dari siapa? An-nadhari, teori. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Apa hukumnya? Yang kedua hukumnya fardhu ain. Itu apa? Ilmu tajwid amali yang berupa praktek. Ini fardhu ain, wajib atas setiap muslim dan muslimah. Jadi tidak harus dia paham teorinya. Tidak harus, karena itu fardhu kifayah. Saya ulangi, seorang muslim dan muslimah tidak harus memahami teori ilmu tajwid, dia hafal ikhfa, gunnah, idgham, nakis, idgham kamil dan seterusnya. Tidak wajib, karena itu fardhu kifayah. Tapi untuk dirinya sendiri yang merupakan fardhu ain, wajib dia membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an sebagaimana bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ini yang fardhu ain. Dan ini hanya bisa diambil dari seorang guru. Jadi fardhu ain di sini saya sebutkan apa? Ya ta'ayyanu ala kulli fardin. Wajib bagi setiap orang. Wajib bagi setiap orang untuk membaca. Jadi walaupun misalnya dia tidak tahu hukum tapi bacaannya bagus, ya sudah terangkat kewajiban. Ya, cuma dilihat di kampung tersebut ada enggak orang yang mengerti teorinya. Ya. Paham ya? Jadi ma'rifatu qawaidihi wa ahkamihi nadhariyan. Ada enggak orang yang mengetahui, memahami kaidah-kaidah tajwid, hukum-hukum tajwid secara teori? Kapan tidak ada, biar satu, ya.
biar satu orang tidak ada mayakfi, ya, yang mencukupi ya kebutuhan tersebut, kewajiban tersebut, maka berdosa semuanya satu kampung. Ya, paham? Adapun yang amali, yang praktek, maka ini untuk setiap muslim dan muslimah fardu ain. Tapi perhatikan biqadri ma yastati'u, sesuai dengan kemampuannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Baik. Dari sisi mana dikatakan wajib? Karena apa dalilnya? Ini warattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil ayat 4. Firman. Kenapa dikatakan wajib? Dari sisi mana dalil kewajibannya? Ada warattil. Rattil fi'il amr. Wal amru yadullu ala al-wujub. Perintah itu memberikan wajibnya perkara tersebut. Dan tertibkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar. Bahkan ada tartilan. Apa i'rabnya tartilan? Maf'ul mutlak. Betul-betul kita diperintah untuk membaca Al-Quran dengan tertil. Ini dari sisi apa? Prakteknya. Ya, prakteknya. Baik. Kemudian kata Syekh, kita lanjut sedikit. Ya, sin as-soal. Qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Fakaifa nurattilul Qur'anal Karima? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bacalah Al-Quran dengan tertil. Pertanyaannya, bagaimana kita membaca Al-Quran tersebut dengan tertil? Perhatikan. Jim jawab, ittafaqal ulama'u ulama'ut tajwidi wal qiraati wa a'immatul ada'i ala anna al-Qur'an al-Karima yajibu ayyutla bikaifiyatin makhsusatin kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa kama talaqahu anhu al-jammul ghafiru anis sahbil kirami radhiyallahu anhum wa laqanuhu liman ba'dahum ila an wasala ilaina. Jawabannya, para ulama tajwid dan qiraah, nah para imam-imam al-ada yang mengajarkan Al-Quran, itu bersepakat bahwasanya Al-Quranul Karim itu wajib dibaca dengan cara yang khusus, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana kelompok orang yang sangat banyak itu mengambilnya dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, dan mereka mentalkinnya, mengajarkannya kepada orang setelahnya sampai Al-Quran tersebut sampai kepada kita. Maksudnya ini disepakati kewajibannya. Yajibu ayyutla bikaifiyatin makhsusatin. Ini kan sudah kita bahas tadi ya. Jadi dari sisi praktek baca itu hukumnya fardu ain. Ya, tidak diragukan lagi wajibnya. Jadi Al-Quran itu wajib yutla, dibaca. Berarti praktek amali, ya kan? Sebagaimana kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ya diambil ya dari para sahabat yang mulia, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun ke bawah ke tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai Al-Quran tersebut bacaannya kepada kita. Jadi pahami? Wahadil kaifiyatu, dan tata caranya khusus ini yang dimaksud tadi, bikaifiyatin makhsusatin, ini sebenarnya sudah kita sebutkan di definisi ya. Definisi ilmu tajwid apa? Ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Bisa? Bisa dipahami? Nah, ini kesimpulan ya, tartil. Kesimpulan membaca Al-Quran dengan tartil. Oleh karena itu beliau merinci dengan bahasa-bahasa yang mirip. Perhatikan. Wahadil kaifiyatu, dan tata cara yang khusus ini yang wajib kita membaca Al-Quran dengannya. Itu pertama, tajwidu kalimatih. Ya, mentajwid kata-kata, lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran.
Perhatikan ya, saya terjemahkan dulu nanti kita simpulkan. Wa taqwimu makharijihi wa taqwimu makharij hurufihi, dan menegakkan makhraj huruf-hurufnya. Wa tahsinu adaihi, dan memperindah, memperbagus cara membacanya. Ya, perhatikan ini 3 ya. Tajwidu kalimatihi wa taqwimu makharij hurufihi wa tahsinu adaihi. Bagaimana caranya itu semua? Bi'i'ta'i kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Ini caranya begini saja. Dengan cara memberikan kepada setiap huruf haknya. Apa haqqahu? Semua. Haqqahu apa? Sifat lazim. Wa mustahaqqahu. Sifat aridah. Minal itqani wat tartili wal ihsan. Ini maknanya mirip. Dari itqan, tartil, dan ihsan. Wahiyal muradatu biqaulillahi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Dan inilah yang diinginkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartilan. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Dan inilah yang kita sudah bahas di rincian hukum mempelajari ilmu tajwid, yaitu ilmu tajwid yang berupa amali. Ya, tajwidul amali yang berupa praktek. Coba lihat definisinya. Perhatikan. Saya bersihkan sedikit. Coba ya, coba lihat. At-tajwidul amali nutkul Qur'anil Karimi an-nutqas sahiha. Ya enggak? Mengucapkan Al-Qur'anul Karim dengan pengucapan yang benar. Kama nataqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan dari tartil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Al-Qur'an tersebut. Ya enggak? Paham ini? Ini tartil ini. Ini sudah. Ini yang wajib. Oleh karena itu setelahnya langsung dibawakan ayat ini. Warattilil Qur'ana tartilan. Cuman beliau membawakan ya satu pertanyaan khusus ya berhubungan dengan bagaimana cara mentartil Al-Qur'an tersebut. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan hal ini. Warattilil Qur'ana tartilan. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan tartil? Itu apa? Ya kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dengan cara apa? Memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Sifat lazimah dan sifat aridahnya. Kita berikan semua, itu sudah tajwid, sudah tartil. Bisa dipahami? Sudah tartil. Mudah ya? Ini kesimpulannya. Walaupun beliau membahasakan dengan bahasa yang beraneka ragam. Ini maknanya mirip. Tajwidu kalimatihi wa taqwimu makharij hurufihi wa tahsinu adaihi. Jadi kita mentajwid kalimat-kalimat Al-Qur'an, maksudnya kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu dengan memberikan apa? Hak dan mustahaknya. Begitu pula menegakkan makhraj huruf. Itu sama semua. Ya, masuk semua dengan apa yang kita sebutkan di at-tajwidul amali, yaitu mengucapkan Al-Qur'anul Karim dengan pengucapan yang benar sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, itu kesimpulannya. Bacaan tartil. Bisa dipahami? Baik. Adapun nanti maratibul qiraah, maratibul tilawatil Quran nanti kita ambil di pertemuan selanjutnya. Ya, ini berhubungan dengan apa? Kecepatan bacaan, tempo bacaan. Baik. Dan ini ada hubungannya dengan lafaz atau istilah tartil. Istilah tartil. Jadi apa kesimpulannya ini? Warattilil Qur'ana tartilan, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tartil? Ahmad, kesimpulannya apa? Yang simpel, yang ringkas. Kesimpulannya, membaca Al-Quran dengan tartil. Apa kesimpulannya? Yang pertanyaan sini, fa kaifa nurattilul Qur'an al-Karim? Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tartil? Apakah kita malagu ya? Malagu kayak orang MTQ itu tartil? Ya. Atau bagaimana? Membacanya seperti dengan bacaan sahabat yang mereka ambil dari Nabi. Langsung ujungnya saja. Membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW yang diambil oleh para sahabat. Ya, tabi'in ambil dari sahabat, tabi'in ambil dari tabi'in. Sampai ke kita.
Bisa dipahami itu kesimpulan dari apa? Membaca Al-Quran dengan tartil. Nanti baru akan dipahamkan bahwasanya tartil itu tidak harus nanti seperti orang MTQ. Bahkan orang MTQ sendiri itu ya kan banyak yang lewat ya, lewat apa matnya misalnya lebih dari 6 harokat, lebih begini. Itu banyak yang butuh diluruskan. Paham ini? Baik. Jadi tidak harus kita lambat baca. Bagaimana kalau kita baca Al-Fatihah begitu? Ya 7 menit. Ya satu ayat satu menit. Setengah mati. Nah, nanti akan diajarkan bahwasanya ada namanya tingkatan-tingkatan tilawah. Maratibut tilawatil Quran. Ya. Ini dari sisi apa? Kecepatan bacaan. Ya, kecepatan bacaan. Yang mana juga nanti kesimpulannya, ya, bagaimanapun cepatnya, ya, dia cepat atau lambat atau pertengahan, selama dia bacaannya masih sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW, maka tetap dikatakan tartil. Nanti, besok insya Allah. Paham ya? Ini harus kita pahami dulu dasarnya bahwasanya mentartil Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, kesimpulannya apa? Kita baca Al-Quran sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampai ke kita. Sampai ke kita. Itu namanya mentartil Al-Quran. Dan mentartil Al-Quran ini, kecepatan bacaannya berbeda-beda. Ya, tapi selama masih dalam jalur itu, tetap dikatakan tartil. Oleh karena itu beliau akan mentambih nanti bahwasanya tartil ini bukan salah satu dari tingkatan bacaan. Ya, bukan. Ya, bukan tingkatan bacaan, tapi dia mencakup seluruh tingkatan bacaan itu. Karena ini tingkatan maratibu tilawatil Quran ini hubungannya cuma dengan apa? Tempo kecepatan bacaan. Bisa dipahami? Baik. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi murojaah ya, usahakan ini kitab dihafal. Ya, dihafal. Baik. Minimal kalau kita tidak bisa hafal lafaz-lafaznya, kesimpulannya. Ya. Paham? Karena ini dasar sekali ya, dasar sekali. Walaupun ada yang tidak disebutkan oleh penulis seperti sifat-sifat huruf, beliau tidak sebutkan di sini, satupun tidak disebutkan, maksudnya sifat-sifat lazimah. Tapi secara umum ini bagus sekali untuk menjadi dasar untuk kita. Baik. Jadi ada gambaran global tentang ilmu tajwid. Dan ini melengkapi apa yang kita sudah ambil dari kitab Tamhid. Baik. Nanti menghafalnya di sini, menghafal teorinya di sini. Nanti ingat-ingat tempatnya nanti dilihat mana di halaman berapa tempatnya di kitab Tamhid. Sekian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.